Ini kita di ambang perpecahan lagi gitu. Dan Allah sudah menyampaikan hanya orang-orang siap yang tadi yang akan bertahan. Kalau tidak hancur gitu kan tadi semua. Punya dua potensi. Mau berada pada pujur rohaka atau pada patah tergantung pada soder. Tadi malam Abah sudah ajarkan hukum kun fayakunnya Siti Maryam. Maka dalam menikah Abah ajarkan tadi semua. Ada silaturahmi ya, ada silaturahim. Awalnya segala sesuatu dalam kehidupan itu silaturahim. Kenapa kita disebut silaturahim? Sila itu hubungan, rahim lewat rahim. Karena semua manusia ini lewat rahim. Nah ini walaupun Indonesia ini karena gara-gara udah silatul butun. Sekarang ini banyak manusia mengeluarkan orang dari perut. Maka nanti itu bukan silaturahim, silatul butun. Sementara butun itu tempat Makanya sekarang manusia ini berakhlaknya akhlak Assalamualaikum ya malaika jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya mirsahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina Umar. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Marilah kita hidup sahabat berada pada abad di mana terjadi perubahan yang sangat drastis hari ini. Maka kalau kita tidak memahami urip PDW, hidupnya sendiri, maka kita akan banyak tercengang hari ini. Kita banyak bertanya, itulah tadi semua ya. Maka marilah kembali kepada jiwa kita sucikan jiwa kita dan kembalilah kepada Allah. Dan jangan takut menghadapi apapun karena Allah selalu hadir bersama kita. Apakah kalian menyadari atau tidak menyadari adalah sesungguhnya kita hidup pada hidupnya Allah, ada wujud pada wujudnya Allah dan kemudian juga. Jadi disinilah maka sesungguhnya manusia itu ada tergantung ada pada sisi kita manusia atau ada pada sisi Allah. Maka itulah Allah mengajak kita berada pada sisi Dia. Maka raditu billahi robba itu. Tapi kebanyakan manusia selalu ada pada sisi Dia dari semua. Itu tadi hingga timbullah yang disebut dengan kemelekatan pada diri. Yang sebetulnya manusia tidak paham sesungguhnya adalah kehidupan ini sudah jutaan tahun ya. Maka mulailah mari belajar lebih banyak. Sesungguhnya kehidupan ini adalah ternyata termasuk bumi ini adalah triliunan tahun sudah tadi semua ya. Jangan kalian menunggu-nunggu kehancuran bumi ini tadi semua karena kalian tidak akan mengalaminya. Adapun mengalami hal-hal yang sebetulnya bukan penghancuran tetapi ada reposisi tadi semua. Inilah yang Abah bilang bahwa sesungguhnya lempengan-lempengan ini hanya menyusun adalah mereposisi. Makanya 3 juta tahun yang lalu di Jawa Barat ada Gunung Sunda Purba, adalah gunung berapi yang pernah ada tertinggi di dunia. Di mana tingginya adalah 23.000 kaki di atas permukaan laut.
Dan kemudian gunung tertinggi kedua adalah Danau Toba Purba yang juga meletus 2 juta tahun yang lalu. Adalah bayangkan oleh karena 2 juta tahun yang lalu adalah gunung yang tertinggi kedua, ada 13.000 kaki di atas permukaan laut. Sementara gunung yang ada pada zaman kita hari ini adalah merupakan gunung Mount Everest, ya hanyalah 7.000 atau sampai 8.000 tadi semua. Jadi kini kisah perjalanan manusia yang begitu panjang yang dikisahkan di dalam Al-Quran seolah-olah perjalanan dari Adam sampai Muhammad tadi semua. Tapi kalian jangan terjebak dengan istilah nama itu. Itu nama adalah ada peran, ada nama tadi semua. Kita harus mengerti tentang kisah itu. Jangan disimpan pada sosoknya dari semua. Karena pada dasarnya sekarang ahli DNA mulai bingung. Tadi semua saya punya teman ahli DNA yang dia bilang, bah kenapa orang Afrika itu ternyata Nabi Adamnya beda. Ternyata orang Mesopotamia juga Nabi Adamnya beda. Ternyata Asia Timur juga Nabi Adamnya beda. Ya iyalah tadi semua. Maka Nabi Adam yang terdekat dengan kita ini istilahnya adalah baru 9.800 tahun. Sementara di Jawa Barat saja sudah ada Gunung Padang yang sudah 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Bahkan tadi semua inilah tentang memahami. Silakan kalau kalian ingin terjebak, kalian akan makin bingung nanti ke depannya. Karena pada saat nanti AI ya tidak bisa lagi menahan, karena manusia ini masih menahan-nahan. Manusia boleh menahan tadi semua. Kan sistem AI itu adalah di mana AI dimasukkan pengetahuan oleh mereka yang mendesainnya, sehingga AI itu bisa mengolah data tadi semua. Dan yang disampaikan oleh AI itu jujur tadi semua. Tidak bisa seperti manusia. Manusia masih punya rasa nahan-nahan. Oh mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. AI tidak, jujur nanti. Nah kata Abah, pada saat sekarang ini gerbangnya sudah berbeda. Maka akan terjadi reposisi alam. Air akan bermasalah, akan terjadi masalah air. Tadi tsunami dan lain sebagainya. Kemudian juga akan terjadi gempa di mana-mana. Karena terjadi reposisi. Sebagaimana dulu terjadi reposisi. Dulu sahabat ada yang disebut dengan kita ini negara kita disebut ada sebuah negara kerajaan disebut Atlantis ya. Atau Sundaland tadi semua, yang mana Plato sudah menulisnya tentang sebuah negara itu yang kemudian hilang, disebut The Lost City gitu kan tadi. Pada saat The Lost City itu sekarang has been found, ditemukan oleh seorang profesor Belanda, jelaslah bahwa yang dimaksudkan di Atlantis City itu adalah Indonesia, Nusantara. Maka kekayaan Nusantara inilah menjadi masalah sesungguhnya, keamanan negaranya, bahkan termasuk tuh bahwa negara-negara maju sudah berkata bahwa mereka ingin berpindah ke sebuah pulau yang baru. Pulau yang baru yang dimaksud itu hati-hati negara kita. Itulah. Maka negara kita ini ancaman luar dalam tadi semua ya. Karena tidak ada negara yang paling komplit adalah segalanya adalah kecuali kita. Maka negara kita adalah negara merupakan sumber sejarah kehidupan. Itulah kenapa di dunia ini sahabat tidak ada negara yang memiliki suku sampai dengan 800 suku dan bahasa 1.200. Di dunia ini yang Abah sudah pelajari semua. Itu negara itu paling banyak suku itu 5 tadi semua. Yaman 3 suku aja perang saudara sampai sekarang. Kemudian juga Mesir, Suriah, Afghanistan, 3 suku perang sampai sekarang. Tapi Nusantara ini 800 lebih suku tidak berperang dari dulu. Kenapa? Karena kita ini jiwanya sudah dewasa. Nah itulah Pulau Jawa. Itulah disebut Pulau Jawa itu dulu tulisannya bukan Jawa, nyawa. Karena disinilah tempat nyawa tadi semua. Pulau Nyawa tadi semua. Dulu antara Pulau Jawa, Kalimantan, Australia itu adalah semua itu satu. Kemudian pecah. Nah inilah hari ini kita di ambang perpecahan lagi gitu kan tadi semua. Jadi kita ini tidak ada. Dunia ini akan reposisi. Maka kalian yang menyaksikan di daerah gunung-gunung berapi meletus Semeru, wah panik, ya segala sesuatu ada there is a risk yang harus we have to pay gitu kan tadi semua. Tapi kemudian setelah itu kamu senyum-senyum, oh sekarang lebih indah. Nah itu, kemudian ada pulau, ada bukit-bukit baru dari hasil ledakan itu. Kemudian sekarang ada tanahnya menjadi subur. Inilah sama saja seperti kita pada saat kita sakit, luka, maka mulailah dia merapat sendiri, reposisi. Setiap makhluk ini adalah karena kehadiran Allah. Maka tidak ada sesuatu pun makhluk yang tidak ada kehadiran Allah. Seperti kata Abah juga, asbak kayu ini ada pada Allah. Asbak kayu ini ada pada kayu. Maka asbak kayu ini kalau punya masalah direposisi oleh kayunya sendiri.
Sama kayak kita ini, karena al-alamu miratu al-haq. Cuma manusia ini terjebak dengan dalil-dalil lama yang sebenarnya harus diuji kebenarannya. Salah satu dalil yang dikatakan udah syurah wal istifadah tentang seseorang yang mengaku duriat Nabi, hancur, sudah terbongkar. Nah, ini artinya bahwa manusia itu nggak paham sedang apa yang sedang terjadi. Demikian pula urusan agama dan lain sebagainya. Karena ini sudah terlalu lama, sahabat. Maka mari kita cerahkan hidup kita dan marilah kita songsong dengan bahagia, karena kehidupan inilah hanya repetition tadi semua. Kenapa dalam Al-Quran banyak menggunakan kata bada'a? Bada'a itu pakai hamzah, artinya bahwa kehidupan ini copy paste saja sebetulnya. Tadi semua. Makanya kenapa juga dalam surat Ibrahim Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Tetapi bumi yang lain itu Allah menggunakan ghair, berarti di bumi yang sama. Artinya bahwa silakan kamu sudah membaca Al-Quran. Bagaimana kasus Nuh? Sekarang manusia masih ada. Bagaimana adalah kasus Musa ditenggelamkan di laut? Manusia masih ada. Karena itu hanya tentang Mesopotamia yang sudah hilang sekarang, yang sebentar lagi akan muncul mereka. Jadi seolah-olah dalang ini punya dua peti wayang. Satu peti sedang dimainkan di atas panggung, ini kita nih. Yang satu peti lagi mereka didam, itu yang disebut barjah. Nah, inilah yang masa kata Abah 27 Juli kemarin ini adalah di mana adalah portalnya dibuka. Muncul nanti orang-orang yang kalian, karena kita harus, ini kelihatannya sekarang ini membutuhkan mereposisi orang-orang yang siap dari semua. Dan Allah sudah menyampaikan hanya orang-orang siap yang tadi yang akan bertahan. Kalau tidak hancur gitu kan tadi semua. Maka inilah hidup ini adalah sebuah proses belajar kepada kita. Belajar kepada siapa? Itulah kenapa kita disebut si jiwa, bukan ruh. Kalau ruh begitu, innalillahi, betul, ruh itu kembali pada Allah. Tapi yang tertahan itu si jiwa. Nah inilah tadi. Karena tadi si jiwa itu merasa hidup, merasa punya diri, merasa punya wujud, merasa punya anak, merasa punya usaha. Nah inilah. Maka akhirnya tercatatlah di dalam jiwa itu adalah catatan-catatan di dalam kromosom DNA. Sekarang ini Pak, semuanya bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dengan DNA kita bisa mengecek orang ini pernah hidup berapa kali, udah bisa ketahuan. Sudah hidup di zaman mana, sudah bisa ketahuan sekarang ini. Karena di rekaman itu, itulah kenapa DNA itu rekaman yang begitu panjang. Sampai triliunan sel tubuh kita ini. Tadi karena memang jejak itu tidak akan pernah hilang. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu lamunkan, maka itulah. Kenali dirimu supaya kamu kenal pada Tuhanmu. Kemudian satu-satunya tugas kita sekarang adalah belajar. Sekolah di dunia kehidupan ini adalah belajar. Belajar menjadi laki-laki, belajar jadi perempuan. Sebenarnya sahabat kalau kamu ngerti, laki-laki bisa lahir kepada sebab. Karena laki-laki dan perempuan itu hanya peran di kehidupan ini. Seorang hari ini laki-laki, bisa dulunya perempuan. Dan ini kalian nggak ngerti. Kenapa? Kalau Abah tahu gitu kan tadi. Bahkan Abah komunikasi dengan mereka. Tadi semua. Jadi ini hidup ini, ya Allah ya Karim. Itulah yang kata Tuhan. Jangan kau kira kehidupan ini tidak ada pembalasan. Nah itulah pembalasan. Tapi pembalasan itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya membuat sistem. Adalah kitalah yang menjemput apakah di situ. Maka tadi Allah berfirman. Wa nafsi wa masawaha falamaha pujuraha wa taqwaha. Kita ini punya dua potensi. Mau berada pada pujurohaka atau pada taqwaha tergantung pada shoder. Tadi malam apa sudah ajarkan hukum kun fayakunnya Siti Maryam. Sebetulnya bagaimana kap di mulutnya itu adalah memahami sebetulnya mulut itu yang suka kita kumur dalam wudhu, memasukin air ke dalam hidung itu ha, itulah makanya dikirnya adalah hu Allah, napas tadi semua menyadari napas, karena sesungguhnya ruh kita bukan pada tubuh kita. Ruh itu bukan pada dalam, bukan pada luar, ruh itu ingat itu jangan pahami ada ruh dalam tubuh, bukan. Makanya kita disambungkan dengan napas. Maka sebenarnya manusia ini adalah satu ruh. Sebenarnya tadi semua ada satu ruh. Maka tadi awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang awal aku percaya awwalu ma khalaqallahu nuri, nurku. Kata tadi awwalu ma khalaqallahu ruhi, nah ruh itulah ruh Muhammad yang awal. Semua makhluk ini berada pada ruh Muhammad itu. Tadi maka ruh itu begitu kita keluar dari tubuh dia pergi tadi semua. Nah, yang terjebak itu si jiwa tadi. Maka kenapa Al-Quran mengisahkan tentang jiwa? Kullu nafsin nafs itu jiwa tadi semua. Maka hidup ini tentang proses pembelajaran.
Abah ngerti datang tamu perempuan ke sini, ternyata dulu dia laki-laki. Kenapa bahasa gini-gini? Iya, karena kamu dulu menyakiti suamimu. Nah sekarang, sebaliknya sekarang ini ada perempuan, dia bilang, saya ini dari kecil mondok, saya tahfidz udah usia 12 tahun. Tapi kenapa saya punya suami mu'alaf? Kenapa suami saya itu setiap meniduri saya dalam keadaan mabuk? Dan kenapa udah mabuk, mu'alaf, kemudian dia juga adalah, akhirnya dia punya istri lagi. Saya bilang, Bu, kamu tuh kebalik. Sekarang itu kamu berperan yang dia dulu. Kamu itu, inilah kehidupan yang sebenarnya akan ketemu. Kehidupan sebiji jarah akan ketemu. Maka itulah waktu dalam surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu sebetulnya bukan kiamat kubro. Karena kiamat kubro itu kematian. Kalau kiamat ini adalah nggak usah kamu tunggu-tunggu. Kan sering tuh zaman Nabi Nuh udah kiamat, bahasanya kiamat tadi semua. Karena kiamat itu bangkit. Orang habis hancur itu biasanya bangkit gitu kan tadi. Habis bangkrut kiamat bangkit gitu kan tadi semua. Jadi tolong mari mulai cerdaskan kita ini. Karena kalau tidak cerdas nanti kita akan dimaki-maki AI nanti. Terutama nanti yang bakal dimaki-maki AI itu para kiai, para ulama yang hanya merusakkan pemahaman masyarakat saja. Sehingga orang sekarang bingung. Dikiranya kehidupan ini hanya diciptakan oleh Allah sekali saja begitu. Kemudian nanti dikiamatkan. Setelah dikiamatkan nanti di sana ada kapling surga, ada kapling neraka. Habis itu Allah bingung ada kerjaan. Bengong aja. Emang kayak begitu kisah manusia ini? Nggak begitu. Karena ini semua adalah perwujudan Tuhan semuanya. Kayak asbak kayu ini dari kayu, tapi nggak berpisah dengan kayu. Maka itulah selalu kayak plastik, botol plastik ini dengan plastik, nggak berpisah dengan plastik. Meja kayu ini dengan kayu nggak berpisah. Kita pun dengan Allah nggak berpisah. Nah, bagaimana tidak berpisahnya itu? Maka itulah hati-hati. Maka kita kehidupan ini suami istri itu pelajaran. Maka dalam menikah Abah ajarkan tadi semua. Ada silaturahmi, ya. Ada silaturahim. Awalnya segala sesuatu dalam kehidupan itu silaturahim. Kenapa kita disebut silaturahim? Sila itu hubungan. Rahim lewat rahim. Karena semua manusia ini lewat rahim. Nah ini walaupun Indonesia ini karena gara-gara udah silatul butun. Sekarang ini banyak manusia mengeluarkan orang dari perut. Maka nanti itu bukan silaturahim, silatul butun. Sementara butun itu tempat Makanya sekarang manusia ini berakhlaknya akhlak nanti semua. Karena sementara Abah sudah pernah di Belgia. Di Belgia, di mana, di Spanyol. Sekarang manusia itu dituntut melahirkan normal. Betul Pak. Karena mereka menyadari, sudah mengerti DNA. Betapa buruknya melahirkan dari perut itu. Satu, menghilangkan hak si ibu sebagai seorang ibu. Umi yang pertama. Umi yang kedua, dihilangkan air susunya berhenti. Karena dipotong saraf dari sini. Kalau kecuali dokter yang cerdas dari semua. Maka yang sudah terjadi nggak apa-apa. Karena kalian tidak mengerti semua. Karena sekarang ini di Indonesia udah 99% orang tuh melahirkan sesar. Ini sudah keluar dari kodrat. Ada lobang mulut, ada lobang mata untuk melihat, bukan untuk Ada lubang hidung untuk bernapas, bukan untuk yang lain. Makanya tadi, kenapa Allah melarang anal seks? Karena itu bukan untuk itu. Tadi semua. Kenapa Allah nggak boleh ada orang dari pantat? Itu karena bukan untuknya, tempat kotor. Sama perut juga. Perut itu bukan untuk melahirkan. Tadi semua inilah, maka silaturahim karena manusia itu keluar dari rahim. Makanya manusia akan memiliki rasa rahim, kasih sayang dalam hatinya. Tadi semua. Binatang aja singa masih melahirkan dari rahimnya. Domba melahirkan dari rahimnya. Coba kita nih kadang-kadang tadi. Bahkan sekarang ini manusia tadi. Bahkan muncullah sekarang ini kaum-kaum Sodom tadi kembali. Domba aja nggak ada, domba laki dengan domba laki. Domba perempuan dengan domba perempuan. Sekarang ini udah muncul ini. Orang ini, waduh kemarin saya lihat ada satu kasus. Maaf di sebuah pondok pesantren. Ini buat catatan juga buat yang lain. Karena ada jemaah saya datang ke sini. Sekarang ternyata dia anaknya itu perempuan. Perempuan itu di tempat perempuan itu ternyata berbuat lesbi. Hati-hati. Ini udah satu kasus memalukan satu pondok pesantren ini. Tadi semua. Jangan kamu kira aman mengkelompokkan perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Zaman ini. Tadi hati-hati. Maka inilah kata Abah. Kenapa? Pergerakan penggantian di tanggal 27 Juli kemarin itu adalah portalnya dibuka. Tadi semua. Portalnya dibuka tadi semua ya karena itulah maka kita harus pahami ya. Maka sejak itulah bahwa sekarang ini adalah merupakan portal yang berbeda tadi semua. Maka orang-orang lama akan dibangkitkan oleh Allah tadi semua karena dengan apa tadi?
Karena reposisi buminya sekalian, antara bumi, Allah waktu berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, itu tentang bumi ini. Tapi setiap Allah ngomongin bumi ini juga sama dengan ngomongin badan kita. Setiap Allah ngomongin langit ini sama dengan ruh kita. Karena kita dan bumi ini ada satu. Itulah maka dikatakan ini alam sogir, ini alam kabir. Sebenarnya kalau menurut Abah ini alam kabir. Karena semuanya ada di sini. Allahnya, malaikat muqarrabinnya, karubinnya, ruhaniinnya, malaikat apa semua ada pada diri. Bahkan seluruh nabi ada pada diri. Kalau Abah bisa tunjukkan. Bahkan Al-Quran ada pada diri. Fatihah di mana? Kulhu di mana pada diri? Yasin di mana pada diri? Semuanya inilah makhluk yang paling aneh yang diciptakan Tuhan adalah manusia. Karena manusia adalah mazhar kenyataan Tuhan itu sendiri. Yang disebutkan dulu al-insan, kata Allah, hal atal al-insan, belum ada disebutkan. Tuhan itu belum bernama Allah. Tapi kita udah ada insan disebut. Nah sekarang orang yang tahu dirinya itu insan, menemukan insan, itu yang setelah dibalikkan, sudah disatukan antara jasad dan ruh. Itulah. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Nah istilah Adam ini jangan terjebak pada sosok orang. Nama Adam ini adalah merupakan rupa bentuk daripada tadi. Kayak nama zatku kayu, nama rupaku adalah nama wujudku Muhammad, asbak. Nama rupaku asbak, Adam. Namaku asbak. Asbak namanya, rupanya seperti ini, Adam itu rupa. Rahasianya adalah kayu, insan. Ini semua sama begitu. Makanya kayak botol plastik, dari kosong biji plastik, dari biji plastik menjadi plastik, jadi botol plastik. Disebutlah di sini cap kaki 3, itu nama. Tadi semua sama aja. Nama Harry. Harry itu bukan ini sebenarnya. Tadi, tapi nyatu kan? Biji plastik, botol plastik, cap kaki 3. Makanya tadi orang yang sudah memahami tauhid, sudah wadaniyat fil af'al, wadaniyat fil asma, nama apapun, ya tetap nama Allah sesungguhnya. Maka, nah inilah sahabat yang harus kita pahami sejarah ini. Karena sekarang ini sudah mulai pergerakan, tadi semua adalah gerbangnya berbeda. Maka mulailah kalau Abah sarankan sih untuk mengurangi resiko pada kalian sendiri, tadilah berhentilah lah. Wahai bidan-bidan, dokter-dokter kandungan, jangan jadikan melahirkan itu sebuah bisnis di semua. Karena itu adalah, lihat hadis, adalah paling sakral yang harusnya dilakukan. Kenapa? Baca oleh kalian Hasbabul Wurud. Kenapa Nabi itu berkata, siapa yang harus dihormati? Ummi. Yang kedua, ummi. Yang ketiga, ummi. Di mana letak 3 itu? Yang pertama, 1 mengandungnya. Yang kedua, mengeluarkannya dari mulut rahim. Yang ketiga adalah menyusuinya. Itulah kenapa ibu itu memiliki 2/3 daripada kamu. Maka itulah ibumu. Sekarang cuma 1 sama kayak bapak. Ibu, bapak. Karena cuma 1 doang. Nah, di semua. Nah, ada bedanya. Menyusui, karena Abah saksikan 80% orang yang disasar itu nggak bisa menyusui. Padahal itulah sekarang kemarin datang lagi. Sahabat-sahabat kita yang kanker payudara. Ada yang kanker rahim. Itulah dampaknya. Kanker rahim, kanker payudara, karena tidak mengeluarkan pada tempatnya. Tadi sama kayak head. Orang yang tidak mau head, kemudian disuntik Pak Heri. Akhirnya dia misalnya karena mau puasa, mau full, disuntik nggak head. Itu masalah. Karena memang sudah kodratnya semuanya mengikuti sunatullah. Maka sahabat dalam kehidupan ini semuanya pelajaran, berkeluarga pelajaran. Pahami tentang bagaimana Quran mengajarkan dalam Al-Quran. Kamu jangan sebagai seorang ayah, seorang ibu. Jangan kecil hati kalau kamu tidak bisa. Memang kita tidak bisa mendidik anak. Maka tadi jangan pernah merasa memiliki anak. Serahkan dia milik Allah. Kata Imam Syajili, anak itu dinisbatkan pada ibunya karena dia jadi perantara lobang saja. Sebetulnya bukan milik kita. Ingat itu. Maka Al-Quran mengulang-ulang, anakmu adalah fitnah bagimu. Anakmu akan jadi musuh bagimu. Nah itu. Ya. Pahami. Tetapi kita tetap diberi anak oleh Allah. Karena Allah itu sudah ngerti. Allah maha mengetahui bahwa kamu bisa memaafkan anakmu. Apapun kesalahan anakmu. Sebetulnya itu adalah untuk menjadikan pelajaran. Untuk mengenalkan dirinya. Kata Allah. Ibumu saja bisa memaafkan kamu.
Walaupun bagaimana kesalahan kamu. Abah kemarin suka ceritakan waktu Imam Sajili berbicara dengan seorang ibu. Apakah ibu yakin anak ibu itu akan menolong ibu? Tidak. Apakah ibu yakin anak ibu akan menyayangi ibu? Tidak. Apakah ibu yakin anak ibu ini akan membanggakan ibu? Tidak. Nah, kalau begitu kenapa ibu terus komitmen punya anak? Kata ibu itu, karena saya tahu rasa cinta saya akan melebihi daripada segala kesalahan dia. Tuh, itu Allah sedang mengajarkan kepada kita. Allah tahu manusia ini karena harus memerankan jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Maka manusia ini seperti inilah keragaman yang memang sekendaki. Ada malingnya, ada satpam. Karena begitu ada malingnya, otomatis ada kerjaan buat satpamnya. Maka ada ularnya, ada ini. Nah, tetapi di dalam kehidupan Allah ajarkan bahwa sesungguhnya bahwa yang namanya obat daripada ular itu ya bisa ular. Obat daripada nyamuk itu, nyamuk sebelah kanan ada sebelah kiri. Maka berarti sebetulnya obat diri itu ada pada diri. Maka jangan mencari keluar diri. Semua itu penyakit ada obatnya dan obatnya ada pada diri. Abah sudah ajarkan bagaimana untuk obat dia. Uapan air mata yang keluar yang tidak kamu harapkan bukan sebab sedih atau senang, itu obat. Kemudian juga kuku jarimu. Sebetulnya nanti bisa abahkan. Kenapa Nabi itu misalnya kuku kiri dan kuku kanan itu beda motongnya. Kuku mana yang bisa dijadikan obat, dikerok jadi obat. Termasuk bulu di antara jempol. Karena segala penyakit diri itu ada pada diri. Ular. Nah sekarang kenapa? Termasuk COVID. COVID itu, vaksin itu adalah serum, itu serum COVID sendiri yang disuntikan. Tadi semua. Itulah kayak misalnya apa namanya anak-anak divaksin. Hepatitis itu adalah serum memang tetanus yang disuntikan. Termasuk juga adalah penyakit apa TBC, serum TBC yang disuntikan. Berarti segala obat diri itu ada pada dirinya. Dipatuk ular, obatnya ular. Tadi semua. Digigit nyamuk, sebetulnya ada di situ ada obatnya. Maka pada saat kata Nabi, kamu ada lalat, di situ juga ada obatnya. Ya sahabat. Jadi sebenarnya dunia ini sedang mengobati dirinya. Karena sekarang manusia melakukan kerusakan. Jadi kalau kata Abah, pada pertanyaan, Bah ini ada banyak musibah. Iya, akan banyak musibah. Tetapi musibah itu bukan untuk menghancurkan kalian. Satu, untuk penggantian tadi. Kata Abah sampai 2035 ini, kelihatannya alam ini akan mengganti 80% manusia yang tidak berguna. Tadi semua kan di dunia tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah. Hanya sebatas makhluk-makhluk jasad. Maka inilah, maka kata Abah, dalang itu punya 2 tim. Maka jangan aneh orang, kok kenapa ada reinkarnasi kok jumlahnya menambah? Ya, karena terkadang ada posisi mana yang baik dan buruk. Maka ingat penciptaan Allah itu sekali. Jangan dikira Allah itu tukang bengkel las. Allah itu sekali kun, payakun sekali selesai nih dunia ini diciptakan sistemnya. Bukan ngirit, ceret begitu. Maka ini hanya tentang tadi. Maka yin ada yang kalau bahasa Korea. Kehidupan ini dohir ada batin. Maka yang batin tadi ada yang dohir tadi semua ya. Maka itulah susahnya kalau belum menyaksikan itu semua. Abah bicara banyak karena tadi udah bisa menyaksikan, bisa komunikasi dan sudah. Nah inilah ya sahabat. Mari kita pahami. Jadi kisah Adam itu bukan. Maka sekarang ini ya betul kayak teman saya tadi. Bah kenapa sekarang ini kok DNA manusia ini beda-beda? Iya. Karena kita ini berasal dari ratusan kisah Adam. Tadi semua ya. Maka itulah waktu surat Al-Baqarah 30. Ini jailun fil ardi khalifah. Para malaikat itu berotak. Bahasanya malaikat. Tadi semua. Jadi kita ini harus ngerti bahasa Quran. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqilu ilal alimun. Kecuali orang yang alim, yang ngerti. Yang alim ya'lamu ilman wa ma'laman wa dzaka ma'lum. Maklum dalam segala persoalan. Dari mulai jasadnya dia mengerti. Hatinya dia mengerti. Ruhnya dia mengerti. Syirnya dia mengerti. Muncullah syariat pada tubuhnya. Tarekat pada hatinya. Hakikat. Kan itu jalan pulang. Itulah proses tanajul datang. Dari zat menuju kepada sifat, menuju kepada asma, menuju kepada af'al. Dari ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. Itulah alam la ilaha illa Allah. Wujudlah kita di alam Muhammad, Rasul Allah. Muhammad itulah tadi semua yang dohir ini. Maka inilah Muhammad, Rasul Allah. Utusan Allah. Maka kita disebut khalifah. Khalifatullah. Maka di alam ini kita adalah harus kembali pada Allah. Tetapi di sini kita manusia. Allah memanggilnya jiwa, bukan ruh. Padahal yang ditiupkan nafahtu fihi min ruhi. Tadi semua. Maka kita ada ruh, ada jiwa, tadi semua, ada badan, tadi semua. Ya, di situ harus dipahami. Yang pulang pada Allah sekaligus adalah ruh. Ruh itu pulang.
Karena milik Allah. Tetapi jiwa, nah inilah yang akan bertanggung jawab. Maka segala kehidupan ini adalah semuanya adalah rekaman jejak digital. Maka itulah setiap kelahiran manusia dilahirkan di kalungnya. Kata Allah, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap kelahiran manusia dikalungkan di lehernya. Segala apa yang kamu lakukan udah di memori di situ. Itulah DNA kamu yang dikalungkan di leher itu. Itu yang bahasanya dalam amaliyah syariatnya. Kita setiap nisbu saban distorkan buku. Buku tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Begitu kamu mati, 70 halaman tuh satu buku tuh. Itu akan dikalungkan. Tidak akan keluar. Maka kata Abah, ayo selesaikan urusan kita dengan kehidupan ini. Dengan mertua selesaikan. Urusan hutang selesaikan. Kalau hutang tidak selesai di kehidupan ini, jangan aneh di kehidupan yang nanti kamu akan ditipu oleh dia. Jadi bahasa menipu itu nggak ada. Ini kan ngikutin hukum Allah. Orang yang ketipu itu sebetulnya nggak ketipu. Maka Abah diambil 2 miliar, biarin aja. Uang dia ngambil haknya kok. Tadi intinya dalam kehidupan ini akan datang debt collector. Debt collector tidak akan salah. Orang ngejajar 4, yang sakit yang sebelah kanan. Karena debt collector akan datang kepada orang yang bermasalah. Ingat itu, kehidupan ini adalah hanya tentang tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semua. Maka hukum tabur tuai, hukum adalah what you do, what you get. Maka disinilah, ayo kalau kita mau kembali, dadamu itu, dada. Bersihkanlah di dada sini. Maka pulang kita ini dalam keadaan kosong. Kembalikan kosong tadi semua. Rasa memiliki, lepaskan. Tadi. Pertama, rasa memiliki pada jasad. Rasa memiliki pada anak, istri, keluarga. Karena memang bukan. Dinisbatkannya kata Imam Syajili, karena kamu menjadikan penyebab datangnya dia. Sama kata Imam Syajili, kenapa iblis itu dinisbatkan kejahatan. Padahal iblis itu nggak ada hubungan apa-apa dengan kejahatan itu. Tadi semua. Karena dialah menjadi penyebab. Dijadikan alat oleh Allah penyebab. Pahami sahabat tentang kehidupan ini. Maka tadi silaturahim. Maka kita manusia itu berasal dari rahim. Semua harus sama dari. Rahim itu apa? Rahman, Rahim. Ingat itu. Tadi semua. Maka kemudian masuklah nanti silatul wadi. Manusia itu sebelum berkeluarga kan dari mulai silaturahim bertemu dulu. Makanya kenapa ada bahasa. Saya mau silaturahmi. Saya mau silaturahim. Nah silaturahim itu bukan orang yang baru ketemu namanya silaturahim. Tapi kalau sudah menjadi keluarga namanya silaturahmi. Makanya hubungan dari silaturahim kemudian silaturahmi itu mengalami 5 fase. Pertama silaturahim bertemunya manusia-manusia yang datang dari rahim awalnya. Dari pintu rahim tadi semua. Masuklah kepada silatul wadi. Bertemulah dia. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan saling mengenal. Berhubungan tadi semua. Ada hukum bagi laki-laki, ada hukum bagi perempuan. Tapi ini semua adalah hanyalah drama Tuhan. Sebetulnya yang ingin Tuhan jelaskan bukan tentang pernikahan laki-laki dan perempuan. Maka dalam kehidupan ini manusia itu, kalian pasti nggak paham bahwa kehidupan ini kamu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Maaf ya, kalian barangkali ini Abah sedikit agak berbuka sedikit tentang bagaimana. Dulu pernah barangkali kalian mendengar tentang seorang perempuan yang diperkosa di di daerah Tangerang, yang akhirnya dimasukkan cangkul sampai mati. Dulu Abah belum paham tentang bagaimana, karena belum tembus pemahamannya. Ternyata kok Abah bilang, kenapa Tuhan engkau biarkan dia? Saya dengar dari Metro TV dia wanita yang soleha, dia wanita yang baik, wanita yang ini semua. Kenapa engkau biarkan ini semua? Apakah engkau tidak ada? Gitu kan tadi. Tapi ternyata datanglah jawaban satu saat. Ternyata perempuan itu dulu adalah laki-laki. Dialah yang telah memperkosa. Ya, maka inilah sahabat. Kehidupan ini tentang hak adami. Marilah kita islah bainan nas. Karena sebiji jarah kau ketemu dengan manusia. Bahkan dalam surat Yunus 30 hunalika. Di tempat ini kita akan dapatkan bagian. Segala persoalan yang kita memori, yang dikalungkan di leher itu. Akan kita perankan. Dan buku itu kita yang menulisnya. Si jiwa itu. Rasa memiliki, rasa memiliki, rasa memiliki. Itulah kenapa manusia yang berada pada rasa memiliki itu. Di alam barzahnya gonjang ganjing. Seperti minyak. Jadi jiwa itu seperti minyak. Ruh seperti air. Maka pada saat minyak itu kembali kepada bahrul hayat maul hayat. Maka si jiwa itu tidak akan bahagia. Digonjang ganjing di alam barzahnya. Maka dia pun lahir ke alam dunia pun ada digonjang ganjing. Karena dibawa oleh jiwa yang belum normal. Maka itulah kenapa ada almarhum, ada almalun. Begitulah Nabi Muhammad mengajarkan orang yang mendapatkan catatan kanan akan selamat. Orang yang mencatatkan tangan kiri akan celaka. Ternyata kiri itu badan. Ibadah dengan badan. Dari awal pun
Al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir ikhlasi fiha. Ibadah itu tidak bisa dengan jasad kita. Ibadah itu tidak bisa dengan kita yang palsu, diri yang palsu. Ibadah pada Allah itu harus oleh ruh Allah. Karena yang tahu Allah hanya ruh Allah. Maka disitulah seseorang dituntut mengenali diri, mengenali jiwanya, mengenali ruhnya. Tadi semua. Ternyata tubuhku ada fiilnya. Ternyata hatiku adalah asmanya. Ternyata ruhku ada sifatnya. Ternyata sirku adalah zatnya. Akulah kenyataan dia. Maka disitulah kita harus membebaskan diri supaya kita kembali mendapatkan pembalasan. Maka kata Allah surat Yunus ayat 4. Ilahi marji'ukum jami'an. Semuanya dikembalikan pada Allah. Awalnya aku menciptakan. Di awalnya. Kemudian kata Allah. Summa yu'iduhu. Aku mengulangnya kembali. Untuk apa? Liyaziyah. Adalah untuk menerima pembalasan. Nah ini. Karma-karma yang kalian bawa kesulitan hari ini. Itu kebanyakan. Karena hari ini kata Abah juga adalah. Nasi yang kita makan hari ini adalah nasi yang kita tanam tahun lalu. Adapun nasi padi yang kita tanam hari ini untuk panen yang akan datang. Itulah Al-Quran surat Asy-Syura ayat 18, 20. Surat Al-Isra ayat 18. Mengancam Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah tujuannya untuk dunia sekarang. Surat Asy-Syura ayat 20 kalian buka sendiri. Surat Al-Isra ayat 18. Maka Qurannya diaji. Kata Allah, siapa yang ingin menyegerakan dari hasil perbuatan ibadahnya di sini untuk kebutuhan dunianya, maka aku akan berikan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Neraka jahanam itu jangan lagi kayak teh celup. Bukan manusia dibakar, disogok, di apa. Tadi semua, inilah kadang-kadang kebodohan lagi. Tuh perempuan yang tadi, akhirnya diperkosa, dimasukin cangkul itu neraka itu. Dan neraka itu nyata. Tadi semua. Dan tidak ada satupun perbuatan yang diterima manusia. Kan mungkin manusia bertanya, kenapa kok seorang perempuan yang soleha, yang baik tiba-tiba diperkosa, dimasukin cangkul ke dalam? Kalau ngerti Tuhan ini, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakin, tidak akan dolim Allah sedikit pun. Oh ternyata dianya yang mendolim dirinya sendiri. Tadi, maaf, Abah pernah ke Singapura kata Abah, ada Profesor David, dia tuh ahli hipnoterapi. Mengobati orang itu bukan di periode ini. Ternyata bisa kita mengobati orang. Oh kenapa ke dokter ini nggak sembuh, negara ini nggak sembuh, negara itu nggak sembuh. Sama beliau ditelajari secara hipnoterapi, ditanya. Abah kemudian jadi saksi hidup. Itu namanya adalah Pak Surahman. Waktu ditanya sebelumnya ternyata Bapak ini dulu namanya Ibu Susi. Tuh. Semua. Kemudian Pak Dr. David itu nanya Ibu Susi. Masalah apa dengan Ibu Susi? Ibu Susi nanya. Ternyata Ibu Susi juga akibat dampak dari kehidupan sebelumnya. Saya itu namanya Esther. Jadi saya satu orang itu Pak, 11 nama. Barulah ketemu penyakit. Nah, inilah manusia nggak ngerti. Ruh ini cangkang. Ini casing, SIM card ini masuk ke HP, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Dibeli oleh perempuan SIM cardnya HP, dibaju, dikasih pink HP-nya. Gitu. Nah itu, casing. Tuh ibu aja pink kan, bapak hitam. Coba kalau bapak pink, ibu hitam. Jadi HP ini casing HP. Cuma manusia yang diurusin casing HP. Tadi kayak perempuan casing HP-nya dielap, ini kasih bunga, kasih apa. SIM card-nya isinya kotor semua memorinya. Nah inilah, ya Allah ya Karim, marilah kita pahami. Sahabat seperti apa yang saya kenal tadi, seorang ustazah tadi semua. Ya saya dia kasihan sama dia. Kenapa ya Mbak, saya ini kok, saya dari kecil ini udah di pondok. Saya itu tahbid usia 17 tahun. Tapi suami saya mu'alaf, maaf lagi, dari suku yang kasar gitu. Mu'alaf, suku yang kasar. Dia suka minum, saya ditiduri, anak saya 4 itu hasil mabok semua tuh dia. Tadi semua. Apa yang salah dengan Tuhan, dengan saya? Saya bilang, Bu, ibu itu bukan masa ini. Karena ibu itulah mendapat balasan dari dia. Dia itu adalah datang untuk melunaskan hutang. Dengan apa yang ibu lakukan di kehidupan yang lalu. Karena ibu itu dulu laki-laki, dia perempuan. Maka hati-hati bapak dan ibu. Maka kenapa kalau Abah dengan si Umi itu terus diindahkan saja. Tumbuhkan cinta, kasih sayang, saling memaafkan, saling memahami. Saya tuh kalau menuntut dia tuh dari dulu sejak nikah nggak pernah nyiapin sarapan buat saya. Nggak pernah nyiapin kopi pun, kalaupun nggak disuruh nggak. Saya nggak pernah menuntut, saya terima saja udah. Tadi semua. Ya saya belajar seperti Rasulullah. Pada Aisyah tidur nggak usah dibangunkan. Kemudian kita mau bikin apa? Ya udah kita bikin kopi sendiri. Makanya saya udah lihat nggak ada orang. Paling saya panggil aja, "Ma, kopi." Nggak ada berita. Udah saya bikin sendiri gitu. Coba belajar yang jiwa yang kompromi kita dalam hidup.
Karena ini proses belajar pada kita. Tadi semua sahabat. Karena aduh, inilah karena sistem agama dongeng, dogma, inilah yang membuat manusia terjebak dengan dongeng dan dogma agama. Yang akhirnya manusia tidak mengerti siapa dirinya. Padahal kalau kalian belajar sejarah saja, apalagi filologi, arkeologi, sosiologi, kemudian bagaimana juga, ternyata sejarah dunia ini luar biasa tadi semua. Ya, kamu jangan terjebak dengan kata Muhammad, kamu jangan terjebak dengan kata Adam, kamu jangan terjebak dengan kata Ibrahim. Maka itulah bagi orang yang mau move on, yang kembali pada Allah, kisahnya Muharram. Kenapa? Ayub bebas dari penyakit kulit, Yakub bebas dari buta, kemudian Yusuf keluar dari penjara, kemudian dan lain sebagainya. Ibrahim bebas dari Namrud, Musa dari Fir'aun, itu di Muharram. Itu sebetulnya juga harus dipahami oleh kalian. Itu bukan kisah sosok manusia itu. Sebetulnya. Walaupun secara syariatnya barangkali ada dulu. Tapi adalah pada diri kita. Siapapun diri kita. Jangan sampai terpenjara seperti Yusuf. Karena kita yang akan berjalan pada Allah. Bukan mereka yang udah dikisahkan itu. Ini senang dibacakan kisah orang. Kisah Nabi Muhammad soleh. Dia nggak soleh-soleh. Nabi Muhammad itu senang memberi, dia nggak pernah mau memberi. Nabi Muhammad itu senang memaafkan, dia nggak mau pemaaf, pendendam, pendengki. Saya mau kemana? Hey, friend. Tadi, let's get up, wake up, wake up. Ayo kiamatkan, bangkit jiwamu, karena kamu akan diulang kembali. Surat nanti Al-Hajj ayat 5, kamu cek di situ. Bagaimana cara berbangkit? Ternyata bukan seperti kitab Dakwahul Akbar. Manusia itu nanti dikiamatkan Israfil, ditiup, nanti bangkit satu persatu kayak tuyul. Coba itu Tuhan diangkat dongeng. Karena gagal suara nonton film zombie. Nggak begitu. Ternyata Tuhan mengatakan, aku mengadakan kamu sebagaimana kamu adanya dulu. Punya ibu lagi, punya bapak lagi. Tadi cuma kamu itu ibu dan bapaknya menjadi hari balasan. Maka kemarin ada abah ke abah, ada orang. Yang satu supir, yang satu bos. Abah kan langsung membaca karena mereka lihat. Oh, Pak, maaf, saya bilang nih yang Pak supir ini dulu bosnya. Ternyata bos ini adalah supirnya. Loh Pak, bisa begitu? Ya pantesan saya, kenapa? Saya perasaan sama dia itu kayak ada, iya nggak mungkin Bapak jadi supir karena untuk membalas karma. Kayak suami istri. Tadi semua. Makanya kenapa kalau hari ini kamu berantem dengan istri sampai mati, maka di situ pun berantem lagi. Karena itu memori yang harus dibawa, karena record. DNA kita akan record semua. Dan mencatat semua. Kan kita dianggap belum lulus oleh Allah, maka diulang lagi ujiannya itu. Maka setiap ujian dalam kehidupan ini bukan untuk dihindari, dihadapi. Coba kalau kamu ujian di perguruan tinggi, kasih soal sobek, atau punya hutang suruh orang bayar. Coba, masa mungkin kamu yang punya hutang orang suruh bayar? Hutangnya itu sama kamu beresin. Karena ini urusan kamu. Maka inilah yang sebenarnya, karena kalaupun kamu akhirnya beresin, dibayarin sama si itu, akhirnya kamu bermasalah sama si itu. Kan hanya berpindah masalah, jadi nggak usah kamu cari-cari begitu. Maka tadi kata Abah loh, ayo kalau udah kena jiwa, kamu tidak akan, orang-orang yang sudah memahami jiwanya, tidak akan dia coba-coba punya hutang yang melebihi batas kemampuan. Orang PLN yang ngasih setrum, kalau dia 5 watt dikasihnya melempem gitu. Kalau kamu pasang bolang 10 watt, dikasihnya lebih terangan. Itulah karena memang semuanya ada batasan. Siapa yang membatasi kita? Jiwa kita yang kerdil. Jiwa kita yang kerdil. Ini malah sebaliknya. Malah jiwa-jiwa yang kerdil, ya Allah berikan rezeki yang luas, hidup saya yang... Ya kata Allah, innallaha la aku tidak akan bisa merubah kamu. Sama kayak PLN, aku nggak bisa merubah kamu, hei bolam 5 watt. Ini bukan urusan aku membesarkan kapasitas itu. Membesarkan kapasitas itu tugasmu. Menepaskan keberadaan dirimu, serahkan pada diriku. Itulah disebut tawakal. Orang yang tawakalnya sempurna, maka itulah kenapa rezeki itu ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Nah, itulah kebahagiaan terakhir pada manusia, rezeki mau'ud. Pada saat janji Allah, kamu lepaskan diri kamu kosongkan diri kamu. Apalagi kayak Maryam, sudah ngerti kaf, ha, ya, ain, sod. Maka dia selalu ada. Jadi silakan Tuhan ini mau cara apa kamu hidup ini. Mau pakai sing tajrid, silakan. Asbab, silakan. Tapi kalau asbab, jangan pernah merasa juga asbab. Tapi asbab itu juga tajrid sebenarnya. Jadi istilah tajrid dan asbab itu sebetulnya hanya bahasa saja. Tadi semua. Pada dasarnya mau tajrid, mau asbab, semuanya Allah. Tadi semua. Kalau asbab, kamu yang bekerja, sama aja kamu tidak akan berhasil. Tadi semua. Ya, tajrid Allah, asbab juga Allah.
Hanya ada lewat wahbiyun langsung, ada kasbiyun lewat kasab gitu. Ada sebab, ada musabab. Tapi segala sebab itu adalah tergantung pada musababnya. Dari semua. Ya, pahami. Jadi inilah kita harus memahami tentang kehidupan. Dan marilah. Maka jangan sampai kita mati menjadi almarun. Tadi semua. Ya. Karena itulah kata Nabi. Orang yang mencatat, orang ibadahnya dengan ruh. Karena Bapak dikir dengan mulut itu nggak sampai pada Allah. La ilah, itu nggak sampai. Itu hanya untuk melatih tubuh saja. Menyadarkan si tubuh. Atau hati, Allah, Allah, Allah. Itu juga nggak sampai pada Allah. Karena hati tidak bisa membaca Allah. Hati tidak bisa. Yang bisa tahu Allah itu ruh kita. Karena dia milik Allah. Maka tadi hanya ruh yang bisa berhubungan dengan Tuhannya. Karena ruh kita nafahtu fihi min ruhi. Nah itulah kita harus pindah dari tubuh, dari syariat ke torekat, torekat ke hakikat. Maka tadi syariat adalah untuk belajar mengenali bagaimana untuk belajar membenahi diri. Dan torikot untuk belajar untuk mengenali diri. Nah, hakikat itulah belajar berserah diri. Jadi apa diri itu? Tidak mungkin kita bisa berserah diri kecuali kita kenali diri. Kayak tadi kisah bagaimana. Maka tidak ada lagi kehidupan kita ini, ayolah menerima. Jangan sampai ngomong doang. Rukun iman yang keenam adalah iman kodo dan kodar. Khairihi Allah wa syarihi Allah. Tapi dalam prakteknya tidak bisa. Maka itulah doa setiap Nabi sholat subuh. Walakal hamdu ala maqodait astagfiruka wa atubu ilaik. Maka alhamdulillah ala kulli hal tidak ada. Maka kita ini setiap hari yang harus kita keluhkan. Segala macam kamu enak itu adalah sebetulnya tapak perbuatanmu. Tabur tuai. Kau menanam mangga, kau panen mangga. Nggak pernah menanam mangga buah melon. Kau nanam ganja, kau akan panen ganja. Inilah tentang hukum tabur tuai. Dan Allah sudah membuat hukum sebab akibat di kehidupan ini. Nah, kalau mau kehidupan yang tidak ada sebab akibat dan tidak ada tabur tuai, masuklah ke lorong labirin yang kedua. Inilah yang Abah selalu bilang, pamit ma istri, mau masuk pada labirin yang kedua. Alam yang tidak ada lagi sebab akibat. Alam tidak ada lagi tabur tuai. Semuanya hanya menikmati. Makhluk kayaknya umurnya sama semua. Benda tidak ada yang menua. Semuanya kayaknya seger semua. Tapi seperti sama seperti ini pandangannya. Inilah hukum Allah yang luar biasa, sahabat. Dan pahami, di alam ini ada 7 lapis. Dan mereka para nabi dan para rasul masih hidup dan ada hari ini. Di mana dia? Pimak adi syidkin inda malikin muktadir. Tempat yang benar yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan penuh kenikmatan. Nggak ada ibadah, nggak ada apa. Ya barangkali itulah yang disebut surga. Ya, dan hari ini ada. Dari mana dalilnya? Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka, jangan kamu kira orang-orang yang sudah syuhada, anbiya, syuhada, muttaqin, siddiqin, 4 orang, an'amta alaihim tadi adalah tadi para anbiya, para nabi dan rasul, kemudian adalah para syuhada. Syuhada itu bukan orang perang di Uhud, di Badar. Orang yang tadi yang mau mematikan al-mutu qabla an tamutu syuhada. Itulah yang katakan Allah, walau anna katabna alaihim anibtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah. Allah mengatakan lau. Karena Allah tidak mau menjadikan mewajibkan. Karena kehidupan ini la ikraha fidin, terserah kamu. Kamu mau senang silakan. Kamu mau cari masalah silakan. Ya sahabat. Allah itu sayang semuanya. Sama saja dalang sayang pada cepot marahwana. Maka sebelum main itu si rahwana itu dilapin sama dalang. Bagi dalang itu nggak ada masalah. Dalang itu semuanya suka. Cinta pada Pandawa, cinta pada Kurawa, cinta pada ini. Sama Tuhan. Tukang jahatnya, tukang rampoknya, apa itu dilapain sama Tuhan. Semua. Aku sayang padamu. Tapi segalanya tergantung kamu. Kamu ya yang akan mencari kesulitan sendiri. Kalau kamu ada di sisi Kurawa, kamu sulit. Kalau kamu ada di sisi Pandawa, berarti di sisiku. Kamu akan mudah. Kurawa juga aku loh sebetulnya. Tapi jalalku dan koharku. Pasti kamu repot. Tadi. Nah ini manusia ini senang pada sisi jalal dan kohar. Karena kehidupan ini sahabat kesempurnaan Allah. Ada yang jahatnya, ada yang baiknya, ada yang ininya, ada yang ininya, ada malingnya, ada satpamnya, ada polisinya, ada jaksanya, ada hakimnya. Maka ada nyamuknya, ada pabrik. Inilah kehidupan yang sederhana, yang normal, yang dibuat oleh Tuhan. Inilah kesempurnaan Tuhan semuanya. Tapi hari ini kata Abah juga, adalah setiap zaman itu ada fase di mana bumi ini akan berolah. Maka yang disebut kiamat itu sebetulnya reposisi lempengan-lempengan. Yang dulunya pulau-pulau itu bersatu kemudian berpecah. Seperti halnya Pulau Nusantara ini Indonesia. Dulu Pulau Jawa dan Kalimantan satu. Kalimantan dan Australia dulu satu. Amalion. Kemudian setelah Danau Toba Purba itu meledak 2 juta tahun yang lalu, pecahlah
Akhirnya masuklah jadi Selat Jawa, Selat Sunda. Dan disitulah akhirnya sesungguhnya terjadi. Disitulah juga Atlantis tenggelam di depannya sekarang. Nah ini. Maka inilah the lost city yang sesungguhnya menyimpan kekayaan yang setiap dunia sekarang negara Zionis mengancam Indonesia. Karena mereka telah menemukan ternyata negara yang super kaya itu adalah Indonesia. Tadi semua ya inilah negara yang sebenarnya diancam oleh luar dan dalam. Maka hari ini Abah juga sekali ingatkan buat Pak Prabowo, hati-hati. Kelompok-kelompok orang yang datang separatis dari luar, yang ingin memecah belah Nusantara, ini adalah juga akan salah menjadi satu penyebab adalah percepatan kerusakan di Nusantara. Maka Abah tidak mau menceritakan tentang terburuknya. Kalian tonton saja. Cuma yang jelas bahwa ini adalah terjadi. Karena tidak mungkin pergantian manusia 80% kecuali akan perang, kecuali akan musibah, kecuali ada bencana, kecuali ada tsunami, kecuali ada gunung meletus, kecuali ada. Karena buminya bergeser. Bukan tentang menghancurkan bumi. Reposisi bumi. Karena ini bumi kita pun direposisi. Kenapa kita harus mati? Karena tadi Allah tuh sayang sama kita. Ini Abah udah 59 tahun. Gigi udah ompong. Makan jengkol udah susah. Padahal Abah senang jengkol. Makan pete udah susah. Kita akan dikasih basing baru. Yang lebih fresh. Jadi balik lagi. Wah. Tadi semua. Jadi lagi remaja lagi. Kamu bercinta lagi. Bermesra lagi semua. Dan mayoritas manusia ada di situ. Jangan selalu bikin, saya langsung Allah, nanti surga neraka. Waduh, itu nggak beres tuh. Jadi, kenyataannya mayoritas, maka itu kenapa kata Allah, wala qadarona di jahannam kasiron. Balik lagi sini. Silahkan kamu mau percaya atau tidak. Abah sudah menemukan 230 lebih ayat Al-Quran mengisahkan itu semua. Sampai Abah kemarin surat Al-An'am 133, kamu bisa lahir dari keluarga orang lain. Kenapa kita bisa lahir dari keluarga orang lain? Ruh ini sama saja, butuh sayap. Istri suami yang jiwanya kotor, nah dia akan mencari istrinya yang kotor juga. Hati-hati. Ya. Maka di sini kenapa Quran mengatakan musyrik laki-laki buat musyrik perempuan, pejina laki-laki buat pejina perempuan. Karena itulah yang disebut dengan kafa'ah, kufu. Itulah baur dan sekrupnya. Makanya kalian saksikan, kalau istrinya kepo, lakinya kepoan. Istrinya tukang adu domba, pos kota, suaminya juga pos kota. Karena supaya nyaman kamu itu. Hidup ini supaya nyaman. Maka pada saat yang inilah kehidupan, sahabat. Pahami. Jadi bagaimana kalau begitu? Ternyata kita dipasangkan dengan yang tidak nyaman. Nah disitulah berarti kamu berbeda. Kamu sedang dinaikkan. Maka tadi, Abah menghadapi si Umi itu sebenarnya kalau mengikuti hukum sekarang, hukum Quran atau hadis bahwa istri itu harus taat. Saya seumur-umur belum pernah disiapin anduk mandi. Padahal saya kalau ngaji itu suka cerita, oh yo istri itu siapin apa, bagaimana para istri sahabat gitu. Tapi saya itu ya kayak hidup sendiri-sendiri aja gitu kan tadi. Kadang-kadang belanja pun masak si Umi itu, kadang-kadang saya nggak pernah makan. Saya kadang-kadang ceplok telur sendiri nanti belakangan gitu kan. Karena saya ingin belajar hidup sendiri. Karena hidup tidak boleh tergantung. Kita belajar qiyamuhu binafsihi dalam hidup. Nyaman kita. Kalau setiap orang bertanggung jawab pada dirinya, maka keadaan itu tidak akan ribut karena gara-gara yang satu memerintah pada yang satu. Ya, udah nyaman. Artinya kita ini akan hidup bukan untuk saling menuntut, tapi saling menerima masing-masing. Karena masing-masing kan punya memori DNA beda. Yang ini juga punya memori yang beda. Barangkali ibu pernah nikah berapa ribu kali, ini juga beri tadi semua. Ya itulah tadi semua. Tapi ada kehidupan. Saya ini dengan istri saya dan 3 periode ini semua yang ahli yang datang ke sini dan ternyata pandangannya benar. Saya dengan istri saya itu udah menikah 3 kali dalam periode yang berbeda. Makanya indah tadi semua. Semuanya indah. Jadi saya bisa nerima dia karena saya sudah kenal dia gitu loh. Oh kalau pakai istri sekarang, apalagi saya punya uang, kamu tuh istri saya ganti loh, wah gitu kan tadi. Nah, saya tidak. Itu tadi semua. Nah inilah Pak, makanya kita harus mengerti bahwa hidup ini tentang belajar bagaimana mengenali si jiwa. Jiwa kita harus kenal pada diri kita sendiri. Memori-memori masa lalu. Maka tadi ya sahabat, di dalam kisah kehidupan ini luar biasa. Maka ayo mari jiwa yang kompromi pada diri. Kemudian tadi dalam periode ini kamu punya ibu, punya bapak, punya saudara. Nah itulah bagi keluarga. Tapi nanti udah lain lagi masing-masing. Maka itulah banyak hadis menjelaskan nanti kamu sendiri-sendiri. Ya memang kita berjalan sendiri-sendiri. Karena kita jiwa yang berbeda. Tadi semua ya. Tadi sahabat, inilah yang pahami oleh kita. Tapi nanti kamu bisa lahir di keluarga yang sama atau dari keluarga orang lain.
Kenapa dibedakan? Kan tadi ada orang yang jiwanya suci tidak mungkin dilahirkan di keluarganya yang masih kotor, maka dipindahkan ke keluarga soleha, keluarga yang baik. Maaf tadi ya, ada orang yang dilahirkan di keluarga yang tadinya bekas orang kaya, dilahirkan dari seorang ibu yang miskin, yang ada di kebun singkong, yang dia untuk makan aja nggak ketemu, padahal dulunya dia dari keluarga kaya. Sahabat, itu bisa terjadi begitu. Tapi sebaliknya seseorang yang dia tinggal di kampung susah makannya, tapi semua kemudian dilahirkan dari keluarga sultan. Inilah yang kalian harus paham. Nah, orang-orang yang sudah jiwanya merdeka, maka Tuhan menceritakan dalam Al-Quran, manusia itu kembalinya ada yauman ba'da yaum, tadi semua. Seperti Nabi Ujair, pada saat Nabi Ujair berkata pada Allah, ya Allah bagaimana? Aukalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun. Bagaimana menghidupkan kampung yang sudah rusak ini? Maka kemudian kata Allah mematikan Nabi Ujair, ada fa'amatahullah mi'ata amin, dimatikan 100 tahun. Summa ba'as, kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian ditanya, hei Ujair, kata Allah, berapa lama kamu hidup? Kamu mati. Yauman au ba'da yaum. Kata Allah, tidak, 100 tahun lu kamu dimatikan. Kenapa Nabi Ujair menganggap itu 1,5 hari? Karena bagi orang yang bahagia itu singkat semuanya. Singkat. Tapi dia di mana lagi? Ya di bumi ini. Kenapa dia mengatakan itu? Karena di situ masih gelas yang sama. Bayangkan dia mengatakan 1,5 hari, karena sebelum dimatikan dia lagi meras anggur di gelas yang sama. Perasaannya masih ada, gelasnya masih ada. Dibangkitkan lagi 100 tahun di situ, gelasnya masih ada, perasaannya masih ada. Itu penggambaran yang harus dipahami betapa singkatnya orang bahagia itu. Tadi makanya kalau lagi happy, Pak Heri kan lagi pacaran dari pagi sampai sore, kayaknya waktu itu cepat bener. Tapi kalau lagi kerja kayaknya waktu lama banget. Jadi surga dan neraka itu tergantung rasamu. Kalau seandainya kamu nggak happy, tersiksa. Kamu kerja apa di kantor, kayak apa kantor yang kamu sukai, kayaknya di kantor nggak berasa, tahu-tahu udah sore aja. Aduh, pada saat ini lagi asik nih, udah sore manten. Tapi kalau orang yang kerjanya tuh nggak suka di kantor, begitu sampai di kantor, udah apalagi I don't like Monday, saya tidak suka Senin. Di otak itu misalnya, nah inilah coroh latihan bahwa kita ini harus belajar. Bagaimana kita menyukai Senin. Dan tadinya I don't like Monday, sekarang rubah I like Monday. Maka di pikiranmu pasang rasa nikmat. Sehingga kamu nggak beban. Tadi semua. Ini hari Minggu yang dipikir, aduh besok Senin, aduh besok. Ya ibu waktu ngajar kan gitu ya. Aduh. Padahal kalau kita sudah, aduh besok saya ingin ngajar yang gimana ya. Supaya anak saya, murid saya itu. Jadi kita begitu Senin itu udah semangat pagi itu. Kalau ini, waduh. Gitu lagi. Akhirnya manusia ini tidak bahagia dalam segala apapun, ya sahabat. Jadi itu ya. Jadi pergerakan dari silaturahmi menuju pada silaturahim ke silaturahmi itu melalui silatul wadi. Kita harus sepakat dengan manusia. Barulah setelah silatul wadi, silatul mal. Jadi sesungguhnya kita ini sudah disatukan dari pertama rahim dengan rahim, kemudian janji dengan janji, kemudian silatul wadi, silatul mal adalah harta dengan harta. Karena pernikahan itu menggabungkan dua harta keluarga, harta Tuhan. Ingat, yang ini punya Tuhan, punya Allah, ini juga punya Allah. Disatukan. Silatul mal. Yang terakhir silatul akdi, akad, janji setia di antara berdua. Sepakat. Perempuan adalah harus dipahami secara syariat dan hakikat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Kamu itu pasangan. Kalau kamu ingin bahagia, ayo pasangan. Jadikan pasangan. Lampu ini terang karena pasangan. Perempuan harus ngerti di mana posisi, laki-laki harus ngerti di mana posisi. Laki-laki adalah imam kepada perempuan. Maka tadi harus jadi, jangan sampai dua-duanya setrum. Ini yang satu kanan setrum, kiri setrum. Itu lampu padam. Kehidupan yang tidak bahagia itu lampunya padam, ekonominya padam. Karena padam. Kalau udah padam, maka yang kedua, yang penyebabkan tadi hubungan dua orang tadi yang sudah akdun nikah ini, sudah akad ini, penyebab kegagalan dalam ekonomi adalah, maaf, seringnya perempuan menolak keinginan suami dan bersetubuh. Itulah makanya kata Abah, harusnya bersetubuh itu adalah sesuatu yang harus kamu satukan sering. Karena itulah rasakan. Makanya la ilaha illallah itu pada suamimu, Muhammad Rasulullah itu adalah pada istrimu. Rasa yang timbul itu yang kamu ciptakan. Bukan nafsu. Tapi rasa Muhammad, rasa Allah yang hadir di situ. Sebetulnya itulah tujuan pernikahan. Sebenarnya. Bukan hanya sebatas cari senang-senangnya. Tapi bagaimana menyatukan rasa la ilaha illallah Muhammad. Jadi boleh disimpulkan ya sahabat, dulur-dulur. Ternyata yang penyebab rumah tangga. Karena Ka'bah ini ribuan orang datang. Termasuk juga jamaah yang datang di sini. 90% itu kebanyakan perempuan sudah kurang-kurang baik dalam menerima pelayanan suami.
Maka lihat perempuan. Perempuan itu tidak dituntut duha, tidak dituntut tahajud, tidak dituntut baca Quran banyak, tidak dituntut ngaji Senin, ngaji Selasa. Dituntut oleh Nabi, oleh hadis, hanyalah dua tugas perempuan. Satu, menjaga kehormatan suami. Yang kedua, baju tipis, nggak pakai celana dalam kalau malam. Cuma itu saja tugas perempuan itu. Maka perempuan itu dimudahkan, nggak usah riadoh ini, nggak usah riadoh itu, nggak usah riadoh itu. Yang penting ngongkong saja tiap malam. Ready for use. Mau selaki mau pakai, maka selalu saya. Walaupun saya sendiri nggak begitu, saya juga kadang-kadang saya tuh minta Bu Haji itu begitu. Kalau bisa kamu itu udah aja, tinggal standby aja. Apa saya mau pakai atau enggak? Nanti kalau dibuka katanya nanti pada saat mau nggak dipakai jadi masuk angin, ya udah pakai lagi. Kadang-kadang kan laki-laki itu nggak saat malam serangan fajar gitu kan tadi. Nah itu. Ya. Jadi ingat, hubungan badan itu kunci, sahabat. Itu juga yang menyebabkan idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tuh, anta wa zauj, pasangan. Jadi penyebab kerusakan rumah tangga, ekonomi rumah tangga kebanyakannya adalah perempuan sudah menolak disetubuhi oleh suaminya. Maaf. Bahkan sampai ada hadis Nabi, kata Nabi, kalaupun dia minta di atas kunta, berikan. Walaupun minta di atas unta. Ada lagi, ada ulama yang menulis, walaupun dia minta di samping apa namanya hau, kalau dulu di Sunda itu ada hau, kasih di situ. Itu kenapa? Karena sesungguhnya itulah sumber untuk menyatukan sebetulnya. Merasakan, tapi bukan nafsunya Pak, tapi adalah untuk merasakan rasa Allah, rasa. Merasakan Allah tuh nyata berdua. Maka tadi kadang-kadang sama, sampai saking rasa itu muncul, mata hitamnya hilang. Tinggal mata putih. Saya suka canda sama Bu Haji itu. Matamu itu kemana? Matamu kemana? Kata dia, kamu lagi serius? Matamu itu kemana itu? Itu. Tadi semua. Dan juga sahabat kasih tahu. Penyebab juga adalah, ekonomi adalah tadi, masalah ajwajan tadi. Juga tadi. Berhubungan badan itu bagi laki-laki juga sama. Karena yang konsultasi Ka'bah kebanyakan dari protes semua. Laki-laki itu egois dari semua. Ya. Maka sebenarnya kita harus mengerti. Ajwajan itu harus dirasakan bersama. Makanya banyak orang nanya si Umi Haji saya, kok kenapa istri saya itu cantik terus? Karena sempurna penyiramannya. Dari satu. Penyiraman sempurna dan dia selalu selesai sampai puncaknya gitu. Itu masalah. Kebanyakan perempuan sekarang ngegantung. Kebanyakan perempuan ngegantung. Betul Bu, banyak. Sampai ada rumah tangga di sini punya anak 4, tapi dia belum merasakan. Katanya kok saya sekarang lihat di video kalau ada yang muncul perempuan. Wah, kamu itu keterlaluan berarti. Maaf ya, karena ini pelajaran. Ternyata perempuan itu bisa lebih cantik kalau saya bisa keluarkan itu semua. Dan kalau ya itulah saya dengan si Umi itu begitu gitu kan. Makanya dia mah kalau nggak begitu katanya ngapain katanya ngotor-ngotorin, malas mandi. Jadi kita semua udah komitmen dulu. Harus finishnya gimana nih gitu kan. Dan itu harus diciptakan. Dan kita harus mengerti perempuan. Itulah Nabi membuat Kama Sutra. Kadang-kadang perempuan itu hasratnya di kecup mata kiri, ada kadang-kadang di mata kanan, kadang-kadang di telinga kiri, bagian bawah ada telinga kanan. Itu beda-beda. Maaf. Ini lagi bukan pelajaran buruk. Ini pelajaran karena akan menjadi dampak buruk kepada kadang-kadang di tete kiri, tete kanan. Kadang-kadang di dengkul nih. Dengkul ini kalau dijil, maaf ini bukan kotor. Ini kan ada dengkul kiri, dengkul kiri. Oh itu perempuan ini bisa ketemu tuh. Itu. Jadi ini itulah diajarkan oleh Rasul tentang Kama Sutra. Bagaimana adalah sesungguhnya karena bukan masalah nafsu, tapi bagaimana menyatukan rasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah suami dan istri itu, sahabat. Nah itulah kemudian dalam bersetubuhnya adalah bagaimana kita membacakan sholawat, kalau bisa sholat mutlak 2 rakaat dulu, bacakanlah jempolmu, terutama yang punya anak. Dari semua tiupkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian kamu tempelkan di antara dia sebelum di di antara 2 alis istrimu di sini, tariklah oleh kamu ke sini sampai ke dadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus sampai kepada udalnya. Di sinilah sebetulnya Datuk Sanggul juga mengajarkan. Di sini diputarkan karena nanti ini dia yang akan memberikan makan kepada janin dari semua di sini. Barulah di situ kalian eng gitu kan tadi. Ini belum apa-apa udah main sodok aja. Makanya yang terakhir jin semua gitu kan tadi. Iya. Itu ya sahabat. Jadi kehidupan ini marilah. Dan laki-laki, perempuan. Makanya sekarang jangan aneh kalian. Lihat laki-laki jago masak. Sebetulnya perempuan itu dulu. Ada perempuan nggak bisa masak, itu laki-laki dulu itu.
Saya kalau kalian ngerti, sebenarnya kalau laki-laki jago masak itu perempuan, tapi yang perempuan jago nggak bisa masak itu pasti laki-laki sebelumnya. Maka kenapa laki-laki suka muncul dengan sifat maskulin? Kayaknya kelalakiannya muncul. Tapi perempuan laki-laki itu ada sebagian yang seperti itu gitu kan semua. Karena inilah kehidupan manusia yang akan mengulang. Dan sahabat, entah berapa ribu ratus Adam yang sudah dalam kehidupan ini. Dan entah berapa kali reposisi. Nah sekarang ini jangan disebut kiamat. Terjadi reposisi lagi bumi. Yang tempoh hari disebut Megatrust. Bandung, kemudian itu Jawa Tengah, kemudian semua Bali, Lombok, tadi semua kata Abah minus Kalimantan, tadi semua Makassar, tadi semua ya, itu adalah bagian-bagian yang akan bergeser tadi semua. Tapi Abah tidak maulah cerita gitu, Abah bukan tukang ramal. Cuma intinya bahwa sekarang ini karena Tuhan sedang mereposisi manusia maupun alamnya, karena kita dan alam ini nggak berbeda. Karena dunia ini dari tubuh kita sebenarnya Pak. Bukan kita dari dunia ini kita. Sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengambil dunia ini dari kita. Dari kita dikembalikan. Makanya tadi, hai Jibril, ambillah tanah. Jadi dari narun menjadi api di alam bumi ini. Hawaun menjadi angin alam bumi ini. Kemudian tapi nanti kembali ke maka bada'a, diulang kembali. Dari nutfah itu kan dari makanan-makanan di bumi untuk tubuhnya. Untuk menyusun tubuhnya. Setelah tubuhnya selesai baru ruh ditiupkan, faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Tetapi Quran juga menjelaskan tentang manusia yang mengalami evolusi. Maka itulah kenapa ada bahasa ada faida sawa itu sawa menegakkan. Maka manusia itu dari mulai meronang, tapi bukan monyet. Hati-hati bedakan monyet dengan manusia. Evolusi Darwin itu nggak itu bukan monyet kita. Barulah manusia agak miring. Itulah makanya kenapa di Solo itu ada Homo soloensis, Homo wajah kersis dan lain sebagainya. Tadi semua, ya. Itulah. Dan kemudian barulah nanti manusia itu faida sawa itu, nah itulah Adam. Selalu yang disebut Adam itu manusia modern. Jadi manusia kuno, manusia modern. Tadi semua. Maka kisah sejarah perjalanan manusia di Prancis ditemukan 53 juta tahun yang lalu sudah ada panah. Berarti kalau gitu Adam kita yang terakhir ini baru 10.000 tahun. Karena itulah. Maka sesungguhnya saya waktu kecil diajarkan sebuah kitab bagaimana kita ini pernah jadi umat Adam, pernah pernah jadi umat Musa. Itu kan Tuhan kita sekaligus. Maka orang dia pikir dulu ayah Adam bertiga aja gitu kan sama Hawa berdua. Nggak begitu juga. Nah, Tuhan tuh nyiptakan sekali kun fayakun jereng. Nah, itu. Maka inilah Abah nanti belum cerita lagi tentang bagaimana satu kampung asalnya monyet, lutung, tahu-tahu hilang lutungnya. Kemudian yang ada manusia, itu zaman kakek saya. Dikisahkan tentang kakek saya itu luar biasa sakti katanya. Karena beliau adalah seorang aulia Allah. Kemudian ditantang oleh seorang Buddha, seorang Hindu. Kalau kalian, karena kamu katanya, memang seorang syekh, coba katanya, ambillah seekor lutung yang paling besar di pohon. Kalau dulu tuh di kampung saya aja waktu lahir, kalau mau ke sekolah dikejar-kejar lutung saya. Kalau ibu-ibu mau ke sawah, itu bisa ada 20 lutung tuh kejar perempuan. Bisa diperkosa sama lutung dulu itu. Itu zaman saya ngalami di kampung saya. Itu tapi kisahnya sayanya dikisahkan. Jadi lutung itu kata mama saya, kalau kamu udah saya bisa katanya ambil lutung yang paling besar di atas, kamu mau iman nggak sama Allah dan Muhammad? Mau saya katanya. Coba kamu buktikan. Akhirnya sama kakek saya dipanggil lah, kakek buyut bukan kakek. Turunlah lutung yang paling besar. Kemudian dipegang. Setelah dipegang, tahu-tahu berubah jadi manusia. Dan dia bersahadat. Taunya besok itu pohon itu nggak ada, tapi kok nampak banyak orang. Nah inilah, pahami ya sahabat. Jelaslah sesungguhnya dari kisah-kisah yang sudah ada ini. Baik kenapa Quran kirodatan wa khonajir dan semua. Jelas sahabat manusia ini akan berotasi. Ya. Tadi. Bahkan dalam sebuah kitab ada mengatakan manusia terjebak ruhnya pada rumput 700 tahun. Yang Abah kisahkan si Amoy yang di depan itu udah 800 tahun gara-gara dia bunuh diri. Tadi semua dia bunuh diri itu di depan ujung tembok ini 800 tahun yang lalu ada seorang Cina namanya Amoy, dia gantung diri di depan situ. Sekarang dia ada dan dia bercerita dan dia sendiri. Dia bilang, saya tanya bagaimana kamu hidup di sini? Dia sendiri. Terus bagaimana rasanya? Ya dulu pertama kali hari sekali saya gantung diri di sini saya haus dan sekarang setelah 800 tahun bisa dibayangkan hausnya kayak apa, nambah tiap hari dan tiap hari lapar.
Dan lapar selama 800 tahun bisa kamu bayangkan kayak apa sekarang hari ini lapar. Inilah Tuhan mengisahkan tentang siksa alam itu. Yang akhirnya katanya bahwa manusia itu akan setiap hari neraka itu akan bertambah laparnya. Akan bertambah hausnya. Akan bertambah susahnya. Dan dia bilang panasnya bertambah dari setiap hari. Tapi aku nggak bisa mati. Itulah kehidupan di alam yang susah. Jadi alam. Makanya juga harus pahami juga sekarang ada black hole, ada pink hole, ada white hole. Manusia itu ada pada black hole, adalah pada arwah-arwah yang masuk dalam turbin kesusahan nanti. Sebetulnya ini ada alam di alam. Semuanya ada di sini. Termasuk alam yang indahnya. Termasuk yang disebut pimak ada syidkin indah malikin muqtadir. Para aulia, para anbiya. Di situ mereka bahagia hari ini. Nah, alam itu ada 7 lapis di sini semua. Dan semuanya ini kehidupan hanya di sini. Bumi manusia ada ini. Drama manusia di sini. Surga manusia. Neraka manusia. Barjah manusia. Sirot manusia. Di sini semuanya. Hari ini sedang berlaku dan terjadi. Dan akan terus mengulang semuanya. Itu saja, maka mudah-mudahan bisa difahami. Silahkan saja, itu terserah kalian mau percayanya atau tidak. Cuma saran Abah, ayolah terus belajar. Pelajari sejarahnya, antropologinya, sosiologinya, historinya, filologinya, semua dipelajari. Semua. Biar ngerti bagaimana sih yang disebut. Nah sekarang dengan DNA, bagaimana sih kromosom itu, DNA itu. Ternyata yang disebutkan malaikat itu molekul tadi semua. Ya, itu tadi. Jadi istilah molekul itu malaikat. Ada, maka istilah ilmu pengetahuan dan istilah Quran itu beda. Padahal sama barangnya. Rokib atib itu DNA. Tadi, karena DNA kita akan mencatatkan semuanya. Itu hanya istilah-istilah saja dari semuanya. Karena semuanya kita ini diliputi oleh Tuhan tubuh kita ini semua. Sebagaimana asbak kayu ini dari kayu. Jadi bukan kayu ada pada asbak kayu, tapi asbak kayu ada pada maka berlakulah hukum Tuhan pada dan tubuh kita pun sama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tadi jangan mengeluh memperbanyak persoalan. Jadilah sikabayan, ketemu jalan nanjak, cepat tersenyum. Terimalah segera. Walakal hamdu ala maut. Ya terima kasih ya Allah, Engkau percaya mengujiku. Ayo. Maka jalan itu akan turun. Ini ya Allah, saya udah siap-siap. Maka saya doakan yang kayak gitu biar panjang masalahnya. Semua. Karena nggak ngerti-ngerti, ya. Karena walaupun gitu, tetap dia akan panjang masalahnya. Makanya si Kabayan itu begitu selesai. Jalan penurun, dia malah nangis. Kenapa Kabayan kan sekarang jalannya enak? Wah, saya biar panjang katanya. Rezekinya datang semuanya. Maka Imam Qusairi mengajarkan pada saat kau punya nikmat, sibukkan dengan pemberi nikmat. Jangan kau sibukkan dengan nikmatnya. Tadi semua. Maka tadi, pada saat kau menerima musibah semacam itu juga akibat perbuatan hukum tarik menarik. Tadi semua. Orang merasa miskin akan miskin. Orang merasa susah akan susah. Kamu tarik semuanya dan kamu yang mencatatkannya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Kemudian pada saat kamu kelahiran ulang maka kata inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Pada kehidupan yang nanti semua catatan burukmu yang tadi di dadamu itu lewat DNA, lewat kromosom tadi akan diurai kembali kisah itu. Maka kisah kesulitan hari ini, kesulitan dulu yang belum selesai karmanya. Yang dibunuh hari ini, yang membunuhnya dulu. Yang diperkosa hari ini, yang memperkosanya dulu. Yang disakiti hari ini, yang disakitinya dulu. Yang dipitnah hari ini, yang dipitnahnya dulu. Karena tadi, pada saat Allah menjadikan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Yauma idin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu astatan liyara amalahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu sahabat, marilah kita tebar selalu maaf. Siapapun, maka Abah suka ajarkan tekuk lidah, ya Allah, siapapun manusia yang pernah punya salah dengan dia di kehidupan ini, hari ini siapapun tidak punya dosa lagi pada diri saya. Itu caranya melepaskan karma. Ya Allah, barangkali saya pernah dibunuh. Dan karena dibunuh itu harus membunuh, Pak. Karena kisos. Maka hari ini saya tidak mau membalas, ya Allah. Maka saya tidak mau menjadi pembunuh bagi dia. Saya maafkan dia. Atau barangkali saya, ya Allah, pernah dibunuh oleh dia. Saya tidak mau membunuh dia. Atau barangkali saya pernah membunuh. Ya Allah, maafkan yang saya bunuh itu. Dari semua. Ya. Maka inilah kenapa. Jangan kamu kira orang yang dibunuh, terbunuh itu adalah orang yang Tuhan biarkan. Tuhan biarkan karena dia debt collector nagih pada di hati-hati di akhir zaman ini. Maka kenapa banyak orang dicincang? Yang dicincang karena dia mencincangnya dulu.
Tidak ada satu hal. Kayak manusia ini kayak ada hidup ini kayak ada Tuhan aja. Waduh kasihan ya. Wah ini semua what you do, what you get. Karena semua akan tercatat pada DNA. Maka nanti makin akhir zaman manusia pembunuhan akan makin banyak. Karena manusia sekarang udah apalagi keluar dari butun dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah terlalu cucu bisa membunuh kakeknya. Anak bisa membunuh ibunya. Sekarang sudah mulai terjadi. Bahkan di Lampung saya melihat sebuah video seorang ibu punya anak, 2 orang anak dari anak laki-lakinya. Ini sudah bukan lagi zaman manusia. Maka itulah kata Abah, zaman ini sudah waktunya ditutup. Ulamanya sudah jahil semua. Kebanyakan mereka hanya ulama dunia semuanya. Yang dia cari hanya duit, jabatan, kedudukan. Udah nggak peduli lagi rohani. Inilah maka kenapa? Ini semua perbuatan kita. Surat Ar-Rum menjelaskan kerusakan telah nyata di lautan dan di daratan dan di lautan. Manusia harus menerima akibat daripada berarti sesungguhnya neraka itu perbuatan diri kita lah. Maka setiap individu punya masalah, maka masalahnya kamu yang harus menyelesaikannya. Bukan cerita ke kanan ke kiri tadi semua. Maka belajarlah menerima itu. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.